Oke, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia semuanya ada. Nah, kali ini kita sudah Wow. kedatangan dokter cantik yang sudah ada di tengah-tengah kita nih. Ayo mari kita Betul sapa. banget. Halo Dokter Fani. Halo dokter. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Long time no see ya dok. Sekarang makin cantik aja kayaknya. Iya, udah gitu kita serasi banget lagi ya bajunya coklat. ya, tunya coklat. Iya, terus cewek bumi banget ya. Padahal kita nggak janjian sama dokter. Iya, berarti instingnya kuat banget nih Krisna. Iya, oke, pemirsa, nanti kita akan bahas pada kesempatan ini terkait video viral yang sempat tadi kita spill ya. Betul. Seorang ibu yang memberikan kopi terhadap anaknya nih. Ini kita akan tanyakan terhadap dokter bagaimana pendapatnya. Kira-kira dokter sendiri berpendapat bagaimana dok terkait video viral seorang ibu yang memberikan kopi terhadap anak balita. Oke. Pertama, aku pas nonton juga ada dua respon sih. Yang pertama kaget, pastinya Iya. kaget. Iya. Yang kedua, aku mikir, oh ya itu hal yang salah. Tapi aku berpikir lagi, dia kenapa melakukan itu? Berarti dia bisa saja belum teredukasi, dia belum dapat pemahaman. Nggak setiap orang itu tahu apa yang dilakukannya itu udah benar atau enggak. Nah kita, sebenarnya kita pasti bakal mikir, oh asal gitu aja nggak tahu sih gitu ya. Tapi wajar karena begitu, setiap orang kan berbeda-beda ya. Dan makanya sekarang kita bahas itu di sini ya. Iya, betul banget. Berarti ini mungkin ada sisi yang mungkin emang belum ada teredukasi juga sih ya terkait hal itu ya. Dan kalau misalnya tadi dijelaskan dari dokter secara garis umumnya kan ini merupakan suatu hal yang berbahaya juga ya dok ya. Nah kira-kira efek apa saja sih dok yang akan didapatkan oleh si bayi jika diberi minuman kopi instan ini dok? Oke. Secara umumnya namanya kopi berbeda untuk dengan susu ya. Iya. Dan di kopi itu mengandung kafein. Pada orang dewasa aja, pada orang dewasa berbeda-beda ya itunya efeknya. Terlebih pada bayi yang masih kecil, struktur tubuhnya, fungsi tubuhnya belum optimal. Nah, dari jurnal yang kemungkinan bisa terjadi itu ada beberapa. Yang pertama, rusaknya siklus tidur bayi. Kita kan tahu ya bayi itu lebih butuh jam tidur lebih panjang dibanding orang dewasa. Ada tidur siang, tidur malam juga. Kalau kasih kopi, nanti siklus tidurnya kacau, jadi bayinya rewel kayak gitu. Yang kedua, itu kan hal umum ya. Yang pertama ya emang orang dewasa juga mengalami. Yang kedua, pada jurnal itu bahkan ada yang bilang sampai lead to anxiety and depression. Jadi sampai ada yang cemas, sampai kalau terus-menerus bisa sampai depresi seperti itu. Jadi tadi bikin nggak bisa tidur, gelisah, cemas, nangis terus, pokoknya bisa merubah dari mental dan juga psikisnya, fisiknya juga bermasalah seperti itu. Yang ketiga, dia itu bisa merusak sistem metabolisme yang seharusnya gitu. Jadi misalkan bisa merubah tekanan darah, mempengaruhi tekanan darah, tekanan nadinya juga, bisa bikin berdebar-debar seperti itu. Selain berdebar-debar juga bisa sampai mengaruh juga ke respirasi, ke pernafasannya seperti itu. Orang dewasa saja kadang ada yang minum, wah debar-debar banget, aduh sakit perut. Bagaimana anak-anak yang belum semestinya diberi seperti itu. Oke, itu tadi beberapa mungkin efek dari kafein yang ada pada kopi. Nah, berbicara terkait kafein ini nih dok, ini tentunya pada bayi, apalagi ini kira-kira durasinya itu berapa lama sih? Durasi Dia, dia ada di dalam tubuhnya iya, ya? betul. Oke. Pada orang dewasa aja sekitar hitungan jam 3 sampai sekitar 5 lah, 3 sampai 5 jam. Untuk bayi yang tadi saya bilang ya struktur organnya belum berkembang sempurna, fungsinya juga seperti itu belum, pasti akan lebih lama. Nah, dari jurnal dia dikatakan bisa sampai harian, mungkin sampai 3-4 hari seperti itu. Lumayan Atau bahkan lama ada ya, juga yang bilang 5. Jadi lama sekali, makanya terbayang kandungan kafein di dalamnya. Kopi itu bisa udah mau tidak baik buat tubuh, juga lama diemnya keluarnya seperti itu. Jika sudah terlanjur seperti ini dok, ini untuk menetralnya ini bagaimana dok? Apakah harus ada misalkan susu atau apa gitu dok? Untuk netralisasi, ya kalau memang sudah terlanjur, kalau belum tahu tidak apa-apa. Tapi bila sudah terlanjur diminumkan, ya udah beri saja air putih seperti itu. Kalau bila ada gejala bawa ke rumah sakit seperti itu. Berarti udah efektif ya dok kalau anak 7 bulan ini minum air putih ya? Untuk usia sebaiknya anak-anak itu memang belum disarankan ya minum kopi ya. Anak-anak itu kan
di definisi anak-anak itu 18 tahun ke bawah ya. Cuman emang ada kita kadang colongannya anak remaja banyak yang minum juga. Nah, disarankan sebenarnya sih pada anak-anak. Karena kalau udah mencapai usia 18 tahun baru diperbolehkan untuk mengkonsumsi kopi nih pemirsa. Iya. Kalau misalnya masih di bawah 18 tahun termasuk anak-anak itu tidak boleh sebenarnya Iya, ya. 15 ke bawah dia Iya. Dan banyak juga nih dok beranggapan beredar di masyarakat nih kalau katanya kopi bisa mencegah untuk kejang. Nah, apakah ini juga berlaku untuk bayi atau gimana nih dok nih menanggapi hal tersebut? Apakah hal tersebut mitos atau beneran fakta dok? Oke. Untuk sejauh ini saya belum menemukan jurnal yang menyebutkan bahwa kopi itu bisa mencegah atau menyembuhkan kejang. Tidak ada sih sejauh ini. Mungkin apabila ada juga kandungannya kan di kopi ada kafein. Emang ada beberapa jurnal yang udah meneliti nih kandungan kafein tuh pada kejang, misalnya pada khususnya epilepsi ya, bukan kan kalau anak kan kejang demam biasanya ya, kalau demam kan misalnya demam dulu terus kejang atau mencet dulu terus kejang, itu kan biasanya lebih sering karena infeksi seperti itu. Tapi di jurnal itu nggak ada sih yang ngomong kayak gitu, lebih ke yang epilepsi, misalkan yang emang ada kejang tanpa sebab tiba-tiba kejang kayak gitu, dan itu pada orang dewasa penelitiannya, tapi bukan juga itu maksudnya dia kejang terus dia minum kopi jadi teratasi atau mencegah, enggak, dia tetap minum obatnya, cuman ada kandungan kafein mungkin di sedikit saja atau dosisnya sudah ditentukan dan dalam bentuk yang lain, tidak bentuk kopi, mungkin dalam bentuk obat seperti itu, kan nggak semata-mata oh itu kopi. Jadi kita kan suka telan mentah-mentah ya, kopi, minum kopi jadi nggak kejang ya, nggak gitu juga. Lalu kira-kira bagaimana dok cara penanganan yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang kejang biar para ibu-ibu di rumah ini nggak salah penanganan nih dok nih? Oke, kalau mencegah kejang, yang tadi kan saya bilang ada kejang yang karena biasanya sebabkan infeksi, ada juga yang emang enggak, bukan gitu. Makanya satu, kalau ada anak kejang langsung bawa dulu ke rumah sakit karena butuh penanganan dari obat kejangnya itu, obat itu selanjutnya atasi demamnya. Nah, tapi untuk mencegahnya, kalau emang karena infeksi ya sudah dihindarkan dari sumber infeksinya. Misalkan infeksi dari mana saja, bisa ketularan orang, bisa karena misalkan dia hujanan atau kedinginan, minum es, jadi gampang sakit juga dingin seperti itu. Jadi pokoknya sumbernya sih kalau buat mencegah, tapi kalau penanganannya baiknya langsung bawa ke vaskes terdekat, ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk ditangani seperti itu. Karena biar nggak mendapatkan respon yang telat ya dok ya. Iya. Jadi lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit nih. Iya, dibawa ke penanganan yang lebih teruji lah ya. Iya, Oke dok, betul. tadi kan dokter juga sempat menyebutkan bahwa untuk anak bayi ini tidak diperbolehkan minum kopi terus menyebabkan beberapa akibat yang telah disebutkan tadi ya. Terus kalau misalkan dilakukan, misalkan ibu tersebut belum teredukasi nih dok, terus secara teratur dia itu memberikan kopi kepada si anak ini, apakah bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang lain atau penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain dok? Iya, kalau terus-menerus segala sesuatu kalau berlebihan terus-menerus Tidak baik pasti ya. tidak baik ya. Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Iya. Dan juga tadi seperti yang udah saya jelaskan kan, nanti ada perubahan tidur, ada perubahan nadi dan lain-lain. Ada satu lagi ternyata saya baru ingat, jadi kopi itu sama seperti teh, jadi dia bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi zat besi itu kan kita dapat dari proteinnya, misalkan dari daging ayam seperti itu. Nah, kan bagus untuk biar tidak anemia. Anemia kan lemah, lunglai anaknya, gitu kan. Nah, kalau kita percuma kita, anak saya kok lemes anemia gitu, padahal udah makan gini-gini. Tapi iya, makan, tapi tidak terserap dengan baik zat besi yang ada di sumber makanan yang kita makan itu. Karena misalkan habis makan langsung minumnya teh, langsung minumnya kopi. Dalam kopi ada kafeinnya, seperti itu. Kafein juga tidak hanya di kopi, ada di minuman bersoda, seperti itu. Jadi baiknya memang air putih ya. Berarti untuk anak bayi usia 1 sampai 2 tahunan juga ya, itu dilarang untuk minum kopi ataupun teh? Sebaiknya sangat tidak Iya, dianjurkan. sangat tidak dianjurkan. Teh juga sama ya? Teh Demikian. juga, emang sih teh, segala sesuatu kan ada sisi baik, ada sisi tidaknya juga. Baiknya teh itu bisa rileks kan, kita kalau capek minum teh enak ya. Iya. Tapi untuk bayi, mereka capek apa? Mereka kan Capek bermain. maksudnya kan mereka nggak seperti kita, mereka belum butuh itu, sang sewajarnya saja. Iya, oke. Dan lebih jauh nih dok membahas soal bayi yang diberi kopi, kira-kira sistem apa saja sih dok yang bakalan terganggu kepada si bayi itu sendiri dok? Sistem yang terganggu tadi banyak, bisa dari sistem sarafnya, tadi kan yang gelisah gitu-gitu, sampai yang kalau terus menerus ya bisa sampai tadi gelisah, rewel, bahkan anxiety yang cemas dan lain-lain. Yang kedua sistem kardiovaskular, yang jantungnya yang berdetak debar-debar banget kayak gitu. Apakah itu juga nantinya mempengaruhi perkembangan otaknya nggak dok? Bisa, sangat bisa.
kita harusnya pada usia bayi kan makan sesuai yang seharusnya, kayak makan sebenarnya sih nggak perlu minuman-minuman atau susu juga yang dijual kan banyak gulanya ya. Paling terbaik untuk usia bayi sampai 6 bulan itu kan ASI seperti itu. Jadi tidak perlulah seperti itu yang tambahan-tambahan minum. Kalau memang anaknya sudah bisa makan lebih dari 6 bulan ke atas, beri makanan yang emang masakan sendiri, misalkan sayuran, ikan, ayam, seperti itu. Kita jangan, oh anaknya nggak mau, anaknya nggak suka, terus kita harus kalah dengan anak. Tidak kan, kita harus memaksa, misalnya nggak apa-apa sedikit memaksa, tapi kan itu baik. Iya gitu. benar. Nanti juga dia suka sih. Dulu juga aku gitu sih. Waktu masih kecil agak kurang suka sama sayur dan akhirnya aku dikasih sayur terus. Harus dipaksa Sekarang tuh jadi cekoki ya Trisna ya. dan sekarang tuh malah kayak makan tanpa sayur tuh kayak kurang gitu, kayak kurang. Jadi harus bener-bener kayak ada sayur kayak Akhirnya gitu. sudah terbiasa ya. Nggak salah kan memaksakan ke hal yang baik. Gitu. Bener banget. Oke, saya itu juga dok, kan segala sesuatu pasti ada yang sisi baik dan buruknya nih ya. Untuk kopi sendiri nih dok, apakah ada sisi baiknya juga untuk orang dewasa ataupun anak bayi? Kopi ya ada pasti sisi baiknya. Tadi kan bikin cenghar, bikin segar seperti itu. Oke. Nah ya kalau terlalu banyak yang tadi mengganggu siklus tidur, gelisah juga, sama sih seperti yang saya sebutkan. Iya. Kalau untuk orang dewasa nih baiknya tuh berapa gelas misalkan per hari atau gimana durasinya gitu untuk minum kopi ini? Jangan terlalu sering sih, ya udah 1 gelas sehari saja itu cukup. Cukup ya. Seharusnya jangan terlalu sering yang kayak gitu. Iya, terus juga saya pernah dengar nih katanya kopi ini juga bisa untuk menurunkan berat badan. Itu benar nggak sih dok? Berat badan. Oh tergantung, dia minum kopi nih, tapi dia masih misalkan masih suka makan gorengan lain-lain ya. Sama aja ya. Segala sesuatu harus balance semuanya. Iya benar. Nah nih dok, aku penasaran juga nih kalau misalnya tadi kita bicara soal bayinya kan ya. Nah kali ini gimana nih dok kalau misalnya si ibu yang menyusuinya ini mengonsumsi kopi, apakah hal tersebut juga berpengaruh kepada si bayinya atau enggak nih dok kira-kira? Ada beberapa sumber ya, saya baca dari jurnal, ada yang memang mengatakan bahwa kopi itu nanti saat diminum ibunya emang iya tersalurkan sih lewat ASI, tapi ada juga yang bilang enggak, tapi kebanyakan bilangnya iya. Jadi nanti bisa sih ke bayinya, jadi sebaiknya ibu saat menyusui jangan yang aneh-aneh seperti itu. Makanan juga berpengaruh kepada si anak nantinya. Iya, Dok, harus ya. bernutrisi Iya. biar ke bayinya juga tersalurkan dengan baik. Oh begitu ya. Berarti kalau misalkan si ibunya minum obat gitu, ini juga berpengaruh terhadap si anaknya. Iya. Oh gitu. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Jadi ini lebih condongnya berpengaruhnya kenapa sih dok? Apakah si anaknya menjadi lebih rewel atau gimana nih dok? Kalau untuk itu kan tidak langsung diminum ya, mungkin karena kandungan nutrisi di dalamnya dia apa yang akan dia dapatkan dari itu, dari kopi. Misalnya ibunya minum kopi sachet gula seperti itu, nanti hanya gula-gula saja, tidak ada nutrien yang pentingnya seperti itu. Tapi untuk anak-anak ini benar-benar nggak boleh atau diharamkan banget ya dok untuk Baiknya mengkonsumsi kopi. sangat tidak dianjurkan ya, seperti itu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Mungkin dokter memberikan himbauan kepada pemirsa di rumah atau mengedukasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu di rumah ini agar tidak memberikan kopi terhadap anak kecil, apalagi balita. Iya, oke. Buat ibu-ibu di rumah, tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan, sebaiknya memang tidak dianjurkan untuk anak, terutama bila di bawah usia balita. Pada anak usia di atas balita pun sebenarnya tidak dianjurkan. Namun lebih bahaya sekali untuk bayi. Bayi itu harus mendapatkan makanan dan minuman sesuai usianya. Kemudian misalkan ibu, oh tapi tetangga saya nggak kenapa-napa dok, kata ibu saya nggak kenapa-napa dok, seperti itu. Ya mungkin saat itu tidak ada, tapi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan keburukan juga di hari mendatang. Kita tidak tahu. Seperti itu. Betul banget ini dok. Karena efeknya nggak langsung sekali Iya, ya dok ya. jangan malas belajar. Pokoknya tetap gali. Kita harus saling tanya. Terus jangan malu bertanya. Jangan. Terus kalau yang sudah terlanjur memberikan tidak apa-apa kan namanya tidak tahu. Jangan malu juga saat dikoreksi. Kita sama-sama belajar. Tapi saya ini pembenaran banget sih dok. Saya juga punya adik kecil di rumah usia 2 tahun. Dia ibaratnya kecolongan minum kopi gitu. Dan itu malah bener apa yang tadi efek-efek yang tadi dokter sebutkan juga demikian. Jadi ini untuk para pemirsa di rumah bener-bener kalau misalkan punya balita atau anak kecil ini harus banget diawasi. Takutnya ya kan kopi ada di gelas untuk orang tuanya terus tiba-tiba diminum kita nggak tahu. Iya, Seperti lebih baik
baik menghindari hal-hal yang seperti Benar. itu. Setuju banget. Oke, terima kasih dokter untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak, Semoga Mbak di lain Ani. kesempatan masih bisa men-sharing informasi-informasi kesehatan Amin. untuk kita Mudah-mudahan semua ya. Kita jadi banyak tahu ilmu baru nih Krisna Iya. untuk kehidupan yang lebih baik lagi nanti. Benar banget, ini sebagai bekal kita ya, sebagai calon orang tua betul untuk banget. kedepannya nanti. Jadi mengetahui hal-hal yang awalnya dikira ternyata sepele dan ternyata itu merupakan hal yang sangat berbahaya banget ya. Iya benar. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi, tentunya masih ada informasi yang akan kita berikan, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Etalase Indonesia.